warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 4 April insyaallah pagi ini kita mau silaturahim ke Bantul Pleret. Kita akan datangi Fuad Pleret yang berwujud monyet. Ya, insyaallah kita akan ke kediamannya di pondok pesantren di Pleret. Kami beberapa rombongan insyaallah tetap semangat untuk memburu komunis si Fuad Pleret. Tetap semangat. Buntut panjang daripada pernyataan keji daripada Rizik Syihab, saudara sekalian. Di sini ada mungkin 4 atau 5 orang ya yang menuju kepada pondok pesantrennya Gus Fuad ya di Pleret. Dan lalu kemudian di dalam video tadi yang kita saksikan sama-sama, saudara sekalian, yaitu mungkin hanya segelintir orang dan akan memburu, katanya memburu PKI ya. Nah, ternyata ada instruksi yang sangat luar biasa dari Ketua PWI di Jateng, yaitu Kiai Haji Mubarok. Jadi sudah menempatkan sebanyak 1.200 pasukan yang siap siaga untuk menjaga pondok pesantren Gus Fuad Pleret yang ditempatkan di berbagai macam daerah yang strategis, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari beliau. Silakan. Para pemirsa, kita telah menyaksikan bersama-sama cuplikan video yang mana ada seseorang yang katanya mau pergi ke Pleret Bantul. Saya tegaskan kembali lagi bahwa saya Mubarok, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Jawa Tengah, telah menyampaikan dengan jelas, terang dan tegas bahwa hari ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama Laskar-Laskar Nusantara yang lainnya pada posisi siaga 1. Artinya sudah siap siaga menghadapi bahaya-bahaya yang akan mengancam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan kepada antum-antum, saudara-saudara, kembalilah ke rumahnya masing-masing bersama keluarga. Jangan teruskan perjalanan Anda. Ya. Karena kami sudah menyiapkan dan perlu saya sampaikan bahwa antara kami dan Anda tidak ada masalah. Masalah kami adalah dengan para habaib yang suka memprovokasi rakyat Indonesia untuk berperang. Para habaib yang suka mengadu domba antar sesama bangsa. Para habaib yang suka membelokkan sejarah. Itulah adalah musuh-musuh kami. Kita adalah saudara. Kita adalah saudara. Mari kita hadapi bersama-sama para oknum-oknum yang akan mengganggu negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sudah menyiapkan pasukan ya di semua titik dengan strategi Supiturang. Dari Gunung Kidul sudah kami tempatkan laskar berjumlah 300 orang di kabupaten ataupun di kecamatan Patok. Kemudian dari Kabupaten Klaten kami tempatkan 300 orang di daerah Piyungan. Ya, kemudian di daerah Purworejo saya tempatkan di Imogiri mau menuju ke daerah Bantul. Kemudian di Jainangun ya 300 orang saya tempatkan pasukan dari daerah Yogyakarta. Artinya jumlahnya sudah 1.200 dan siap merangsek, siap menyatu di daerah Pleret ini. Karena letak antara titik-titik kumpul itu dengan Pleret ya kurang lebih adalah 2 kilo. Oleh karena itu saya mohon kembali, daripada nanti masuk ke wilayah Pleret, Anda tidak bisa kembali karena sudah terkepung. Dan kita tidak ada masalah dengan panjenengan. Oleh karena itu saya sarankan kembalilah ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan daripada Kiai Haji Mubarok, yaitu Ketua PWI LS di Jateng atau Jawa Tengah, saudara sekalian. Luar biasa daripada kesigapan beliau sebagai penjaga daripada kedamaian ataupun kesetaraan di pribumi ini, di Nusantara ini, saudara sekalian. Nah, ternyata ketika kita melihat penjelasan beliau, yang pertama yang sangat sahdu sekali, saudara sekalian. Silahkan untuk para gerombolan yang 4 atau 5 orang ini, jangan teruskan perjalanan Anda. Nanti kalau kenapa-napa, siapa yang repot? Silahkan kembali kepada anak istri Anda, ke keluarga Anda.
Jangan teruskan, tidak ada manfaatnya saudara sekalian. Silahkan kalau mau eh, data ke Gus Puat Pleret, jangan untuk memburu PKI dan sebagainya statementnya saudara sekalian. Apalagi ini di up di video saudara sekalian, sudah diketahui oleh ribuan daripada Laskar Sabilillah. Nanti kalau sudah Anda menyerang Gus Puat lalu kemudian dikepung, tidak bisa kembali, siapa yang repot saudara sekalian? Jadilah itu sebuah kasus. Nah, ini yang tidak kita mau. Dan tegas yang dikatakan oleh Ki Haji Mubarok tadi, yaitu masalah kami itu bukan dengan Anda pribumi. Saya lihat yang tadi itu bukan dari golongan Habib saudara sekalian, bukan dari golongan Ba'alwi kata kayaknya. Itu kayak dari pribumi sendiri, kita-kitanya sendiri saudara sekalian. Nah, ini adalah saudara sekalian apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu ketika tepat Rizik Syihab menyatakan perang dengan PWLS atau Ki Haji Muhyiddin dan kawan-kawan saudara sekalian. Sebenarnya bukan dia sendiri yang maju atau bukan Kalan Ba'alwi itu sendiri yang maju saudara sekalian. Mereka hanya ngomong saja sebenarnya. Yang maju itu pasti pribumi yang pertama. Contohnya seperti ini. Mereka 4 atau 5 orang berani untuk masuk ke kandangnya daripada PWILS. Salah satunya sebanyak 1.200 lah. 1.200-an loh ditempatkan di masing-masing tempat yang strategis oleh Ki Haji Mubarok. Yaitu salah satunya di Gunung Kidul sebanyak 300 orang. Lalu kemudian di Payungan sebanyak 300 orang, di Yogyakarta sebanyak 300 orang. Itu semua tempat-tempat strategis yang memang ditempatkan untuk berjaga-jaga. Nah, sekali lagi penempatan pasukan ini atau penempatan Laskar Sabilillah ini atau kata Rizik Syihab ini, Laskar Monyet katanya. Yang menurut saya itu bukan Laskar Monyet tapi Laskar Sabilillah yang memang tetap berjuang demi membela bangsa kita. Ini bukan untuk berperang, saudara sekalian. Bukan siap siaga untuk menyergap. Namun siap siaga untuk menjaga daripada sesama kita, saudara sekalian. Jangan terjadi daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti penyerangan Gus Puat 2 tahun yang lalu. Nah, terkait dengan hal itu juga, saudara sekalian, saya teringat bahwasanya 2 tahun yang lalu itu ada ex-FPI yang tiba-tiba baru datang, lalu kemudian ingin menyerang Gus Puat. Kemudian ditonjok oleh santrinya Gus Fuad. Dan kemudian apa? Dia yang merengek ke polisi. Lihat videonya, dia yang merengek ke polisi, melapor, ya saya ditonjok dan sebagainya. Mungkin ini modusnya seperti ini lagi saudara sekalian. Dia tiba-tiba datang ke pondok pesantren Gus Fuad, lalu kemudian nanti dia apa-apain, lapor ke polisi. Jadilah dia Gus Fuad sebagai tersangka. Mungkin seperti itu maksudnya saudara sekalian. Mereka sendiri yang memulai. Coba lihat video 2 tahun yang lalu saudara sekalian. Ini kan ada ex-FPI, mungkin ex-FPI atau apa. Dia datang kepada Gus Fuad Pleret ketika itu ya mungkin ini salah omong juga saudara sekalian. Nah, lalu kemudian dia datang, lalu kemudian gemprak lantai, dia majuin Gus Fuad, dia jelas loh. Santinya Gus Fuad siap siaga, ini gurunya loh yang mau dipukul. Lalu kemudian terjadilah kericuhan dan dia dipukul kayaknya di bawah matanya saudara sekalian. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia merengek ke polisi, lalu kemudian dilapor gara-gara dipukul, aniaya dan lain sebagainya. Tapi dia jelas menunjukkan bukan orang yang teraniaya, dia marah-marah. Saya akan tantang, dan sebagainya. Apa ini saudara sekalian? Dia yang nyerang, lalu kemudian ketika kena pukul, dia yang lapor polisi. Itulah dia saudara sekalian. Coba lihat track recordnya. Ya mungkin 4 atau 5 orang yang akan ke Pleret ini mungkin seperti itu juga kasusnya nanti. Nanti ada apa-apa tidak bisa kembali ngelapor, ada orang hilang. Dinyatakanlah oleh Rizik Syihab sebagai orang yang suhada, mati membela. Seperti yang 6 yang ngelawan polisi itu saudara sekalian. Ya mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa saudara sekalian. Mudah-mudahan 4 orang ini hanya datang baik-baik untuk klarifikasi. Saya yakin kalau Gus Fuad akan menerimanya kalau datang dengan baik-baik. Klarifikasi. Ya mungkin hanya itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan PWLS tetap semangat. Kita jaga kiai-kiai pribumi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.